Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 bukti Alkitabiah logis dan realistis bahwa Yosua atau Isa Al-Masih tidak disalib dan Yesus tidak mati di kayu salib. Berikut faktanya. Pertama, Tuhan semesta alam terlalu maha pengasih, penyayang, maha adil, dan maha pengampun untuk menjadi Tuhan pembunuh berencana secara sadis, biadab, dan brutal terhadap terduga anaknya sendiri dengan melibatkan iblis hanya karena dia tidak mau berdamai dengan manusia tanpa tumbal yang biadab. Apalagi mengutus Isa Al-Masih hanya untuk dibunuh secara sadis dengan menggunakan jasa iblis bersama kaki tangannya. Kedua, tidak ada tradisi penumbalan manusia untuk menebus dosa di dalam agama samawi, apalagi dengan cara berbuat dosa besar. Karena membunuh Yesus secara brutal berarti secara tidak langsung Tuhan adalah pembunuh sadis dan berdosa besar. Sebab apapun dalihnya, tradisi menumbalkan manusia untuk tujuan menebus dosa manusia kepada kuasa roh jahat atau iblis hanya ada dalam tradisi animisme pagan di zaman jahiliyah. Karena setiap manusia di dalam ajaran samawi akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri seperti dikatakan di dalam kitab Yeremia 24 ayat 7, 2 Tawarik 5 ayat 24, Ulangan 24 ayat 16, Mazmur 62 ayat 12 sampai 13, Matius 18 ayat 3, Lukas 11 ayat 4, dan masih banyak lagi. Yang pasti, Tuhan Samawi terlalu maha adil untuk menghukum kutuk Yosua tanpa kesalahan yang berarti atau pantas, apalagi beliau adalah utusan pembawa risalahnya untuk Bani Israel. Sebab jika itu terjadi, maka Yosua atau Isa Al-Masih akan dilabeli oleh Bani Israel sebagai nabi palsu dan manusia terkutuk yang memenuhi nubuat dalam kitab Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 tentang Mesias palsu dan manusia terkutuk. Ketiga, Yosua atau Isa Al-Masih dilahirkan secara ajaib dan diberi banyak mujizat oleh Tuhan. Tujuannya dalam hal ini Tuhan ingin menunjukkan maha kuasanya dan kenabian Isa Al-Masih atau Yosua di saat yang sama kepada Bani Israel yang terkenal bebal. Dan mustahil Tuhan mengawali kelahiran Yosua atau Isa Al-Masih secara dahsyat dan ajaib tetapi mengakhirinya secara sadis, brutal, dan biadab. Karena jika itu terjadi maka maha kuasa, maha adil, dan konsistensi Tuhan di dalam berkarya akan dipertanyakan oleh mereka yang berpikir sehat. Keempat, menurut ramalan kitab Yesaya 53 ayat 10 yang juga kerap dijadikan oleh gereja sebagai pembenaran dari doktrin sesat mereka terkait dengan penebusan, justru adalah juga dalil yang membantah skema penebusan dosa gagasan bapak-bapak gereja. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah dan ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan panjang. Dikatakan bahwa Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Artinya orang ini wajib menjalani hukuman kutukan atas kesalahannya sendiri dan yang pantas menjalani hukuman tersebut adalah Yudas karena telah mengkhianati gurunya. Tentu saja orang ini harus menebus dosanya dengan cara menyerahkan diri, bukan menebus dosa manusia seperti asumsi gereja. Kenapa dikatakan penebus yang salah? Karena gereja dan Yahudi mengira bahwa dia adalah Yosua atau Isa Al-Masih. Dan gereja juga mengasumsikannya bahwa penyalipan ini untuk menebus dosa manusia. Salah duga orang, salah duga pula tujuan penyalipannya. Sebab jika Yudas tidak menyesal dan menebus dosanya, reputasi Tuhan akan dipertanyakan. Karena sebelum Yosua memilih 12 murid terbaik untuk menjadi saksi utama firman, beliau telah berdoa bermalam-malam di gunung meminta petunjuk kepada Tuhannya. Dan jika itu salah berarti Tuhan sendiri salah di dalam memilih orang untuk menjadi saksi utama firman-Nya. Dan faktanya Yosua tidak pernah menyerahkan diri untuk disalib. Karenanya dia memerintahkan para murid untuk menjual jubah lalu membeli pedang. Tujuannya untuk mempertahankan diri apabila mereka hendak ditangkap. Dan dalam hal ini mustahil Yesaya yang berdusta dan gereja yang benar. Apalagi dalil ini mengatakan bahwa dia akan panjang umur dan melihat keturunannya. Artinya nubuat ini sama sekali tidak relevan dengan sejarah hidup Yosua atau Isa Al-Masih. Karena beliau diyakini tidak panjang umur, tidak menikah, dan tidak punya keturunan. Clear. Dan sejatinya Yudaslah yang wajib menebus dosanya. Setelah itu dia bertobat, lalu menikah, hidup normal, dan memiliki keturunan. Seharusnya seperti itu kisahnya yang benar dan terstruktur. Tidak seperti dongeng gereja yang amburadul. Kelima, Tuhan juga telah berjanji untuk melindungi Yosua atau Isa Al-Masih bahkan dari kesandung batu sekalipun. Matius 4 ayat 1-11 dan dipertegas dalam kitab Ibrani 5 ayat 7 bahwa Yosua telah mempersembahkan banyak doa yang akan menyelamatkannya dari maut.
mustahil Tuhan ingkar janji. Tetapi gerejalah yang justru ngotot Yesus atau Yosua harus mati dan menjadi tumbal dosa kepada iblis demi hayalan mereka selamat secara instan menjadi manusia surgawi. Sekarang Anda percaya janji Tuhan atau bualan gereja? Keenam, ketika para murid dan Yahudi mendesak meminta satu tanda kepada Yosua atau Isa Al-Masih terkait dengan ini, Yosua hanya memberitahu satu tanda di mana beliau mengatakan bahwa anak manusia akan berada selama 3 hari 3 malam di perut bumi, seperti halnya Nabi Yunus yang berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40, dan dalam keadaan hidup. Dan faktanya menurut Alkitab sendiri Yesus di perut bumi tidak sampai 3 hari 3 malam. Apalagi Markus 15 ayat 25 dan Yohanes 19 ayat 14 saling bertentangan terkait dengan ini. Artinya ada yang salah dengan tulisan atau apa yang dituturkan oleh Alkitab sendiri. Dan karena Nabi Yunus terbukti dalam keadaan hidup selama di perut ikan, sejatinya Yesus pun dalam keadaan hidup ketika di perut bumi. Ketujuh, penyangkalan Petrus. Sebelum itu terjadi, Yosua atau Isa Al-Masih telah memperingatkan Petrus di dalam Matius 26 ayat 34 sampai 35, dan Petrus pun berjanji untuk setia dan loyal terhadap beliau, dan dia membuktikan loyalitasnya di mana hanya dialah satu-satunya murid yang berani melawan pasukan Romawi saat penangkapan terjadi sehingga sempat memotong telinga salah satu di antara mereka. Yohanes 18 ayat 10. Melihat loyalitas dan keberanian Petrus, timbul pertanyaan bagi mereka yang berpikir sehat. Apa yang membuat Petrus seketika memungkiri Yosua di hadapan hamba perempuan Yahudi? Matius 26 ayat 69 sampai 75. Apakah karena dia takut? Tidak mungkin. Karena jika kepada pasukan Romawi saja dia berani melawan, apalagi hanya dengan seorang hamba perempuan Yahudi. Dan satu-satunya jawaban yang paling masuk akal adalah karena yang disalib bukan gurunya. Kedelapan, ketika penangkapan terjadi dikatakan bahwa Yesus maju dan bertanya, siapa yang kamu cari? Lalu jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Dan Yesus menjawab, akulah dia. Seketika mereka mundur dan jatuh ke tanah. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat pasukan tangguh ini terjatuh? Mustahil tidak ada sebab yang pantas dan Alkitab sama sekali tidak menjelaskan tentang ini. Padahal ini adalah momen paling penting untuk menentukan di dalam menemukan kebenaran terkait dengan kisah ini. Boleh jadi saat itu mereka menyaksikan mujizat yang luar biasa. Misalnya, seketika ada cahaya dalam proses transformasi visual wajah dari Yudas menjadi Yosua atau Isa Al-Masih, dan terindikasi ada yang ditutupi oleh gereja terkait dengan ini. Fakta ini didukung dengan adanya komitmen ciuman antara Yudas dan Yahudi sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi sosok Yosua atau Isa Al-Masih, seolah-olah Yahudi tidak mengenal target. Padahal Yosua sangat terkenal di Yerusalem saat itu, dan apalagi di situ ada penjaga bait Allah dan orang-orang Yahudi yang mustahil tidak mengenal wajah Yosua atau Isa Al-Masih. Ini diperkuat dengan adanya pertanyaan kedua sebagai penegasan di mana pengaku oknum bernama Yesus harus meyakinkan mereka untuk kedua kalinya dengan mengatakan bahwa telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Yohanes 18 ayat 3-9. Lalu, kenapa harus ada komitmen ciuman untuk mengidentifikasi target? Dan jawaban kedua seolah-olah Yosua adalah orang asing bagi mereka. Dan jawaban yang paling masuk akal, boleh jadi Tuhan sengaja membimbing Yahudi dan Yudas untuk melakukan komitmen ini tanpa mereka sadari, di mana melalui penempelan wajah itulah maka transformasi visual keduanya terjadi. Selain itu, karena mereka tidak yakin jika pengaku diri Yesus di hadapan mereka adalah Yosua, dan sepertinya ada sosok yang seketika tampil sebagai pahlawan karena dia mengatakan di situ bahwa biarkan mereka pergi. Tampaknya disinilah Yudas menyadari kesalahannya lalu tampil sebagai pahlawan dan ingin menebus dosanya serta menyelamatkan guru dan juga sahabat-sahabatnya di saat yang sama seperti diramalkan dalam kitab Yesaya 53 ayat 10. 9. Pilatus ketakutan dan tidak bersedia menghukumnya. Yohanes 18 ayat 29-31. Kenapa Pilatus takut? Karena dia tahu bahwa Yosua telah melakukan banyak mujizat, apalagi istri Pilatus telah mengiriminya surat dan memberitahu serta memperingatkannya agar tidak menghukum orang yang tidak bersalah ini. Sebab sebelumnya istri beliau telah bermimpi tidak baik jika dia melakukan itu. Matius 27 ayat 19.
Selaku penganut sekte pagan, Pilatus tentu sangat percaya dengan mujizat. Boleh jadi beliau takut kena kutukan apabila menyalib Yesus, lalu berbalik justru dialah yang mati seperti Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Hitam ketika mengejar Musa dan umatnya untuk membunuhnya. Di sini terindikasi Pilatus dalam tekanan. Di satu sisi dia tidak mau melakukannya, tetapi Yahudi terus menekannya dengan mengatakan bahwa jika dia tidak menyalib Yesus, berarti Pilatus tidak taat kepada kaisarnya. Dan Pilatus terkesan mengambil jalan tengah dengan cara menyalibnya, tetapi sebenarnya berniat tidak membunuhnya. Rekayasa Pilatus ini terbaca di mana Yesus tidak dipatahkan kakinya karena diasumsikan bahwa beliau telah mati, sementara dua orang lainnya masih segar bugar, padahal mereka disalib secara bersamaan. Apalagi Yahudi mendesak agar segera menurunkan mayat Yesus karena menjelang hari Sabat, Yohanes 19 ayat 31. So, jika benar Yesus telah wafat, kenapa Yusuf secara diam-diam menghadap Pilatus meminta izin untuk menurunkan mayat Yesus, Yohanes 29 ayat 28 sampai 30. Pertanyaannya di sini, kejanggalannya sangat terlihat. Kenapa harus diam-diam agar tidak diketahui oleh Yahudi? Sementara justru Yahudilah yang terus mendesak agar segera menurunkan mayat beliau karena menjelang hari Sabat. Dan jawaban yang paling realistis dan logis, karena Yesus belum mati dan mereka merahasiakannya terhadap Yahudi. Apalagi cara mereka menguburkannya di goa yang luas dan lebih pantas sebagai tempat persembunyian atau tempat perawatan orang yang terluka. Dan malam itu ditambah pula Nikodemus datang membawa minyak gaharu, lalu setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan kedua sahabatnya membawa minyak yang sama untuk meminyaki Yesus, Markus 16 ayat 1. Padahal tidak ada dalam tradisi Yahudi meminyaki mayat yang telah mati atau dikubur 3 hari. Lalu ke-10, Yesus menyamar ketika pertama kali bertemu Maria Magdalena pasca penyalipan dan dia mengatakan bahwa aku belum kembali ke Bapakku. Yohanes 20 ayat 15 sampai 17. Artinya Yesus belum mati, belum kembali ke Bapaknya maksudnya. Jika benar Yesus bangkit dari kematian seperti asumsi gereja, tentu dia sudah tidak dengan tubuh sebelum dia disalib. Dia harus bangkit dengan tubuh rohaninya. Dan dia juga tidak harus takut kepada Yahudi, karena menurut Alkitab sendiri tidak ada manusia yang mati atau dibunuh 2 kali. Ibrani 9 ayat 27. Dan seharusnya justru momen inilah yang dia akan tunjukkan kepada Yahudi seperti biasa, di mana beliau selalu pamer mujizat di depan umum. Dengan begitu, Yahudi atau Bani Israel berpotensi untuk percaya kemesiasannya, bukan justru menyamar. Dan lagi-lagi jawaban atau alasan yang paling masuk akal karena beliau tidak mati melainkan hanya pingsan. Apalagi ketika Maria hendak memeluknya, Yesus mencegahnya. Kenapa? Karena lukanya belum sembuh. Yohanes 20 ayat 16 sampai 17. Artinya tubuh Yesus saat itu bukan tubuh kebangkitan. Sebab tubuh kebangkitan menurut Korintus 15 ayat 42 sampai 44 adalah tubuh baru atau tubuh rohania, bukan lagi tubuh atau jasmani seperti ketika sebelum wafat. Bukti ini semakin jelas ketika pertama kali Yesus juga bertemu dengan para sahabatnya, di mana dia disangka hantu sehingga ia harus membuktikannya dengan menyuruh mereka meraba tangannya, menunjukkan bekas luka-lukanya yang masih belum sembuh, dan juga meminta makan ikan goreng kesukaannya. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan jelas ini bukan tubuh kebangkitan yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan fakta ini pula lah juga yang membuktikan bahwa skema penebusan dosa yang diklaim oleh gereja telah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya adalah hoaks. Karena jika itu benar, sejatinya ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu para murid untuk membuktikan pemenuhan nubuat tersebut, di mana mereka akan bersuka cita dalam menyambutnya, bukan justru menyangkanya hantu. Dan yang terbaca di sini, doktrin penebusan dosa melalui penyalipan Yesus sebenarnya adalah gagasan yang bersifat insidentil dengan dicocokkan pada tradisi penumbalan manusia dalam sekte pagan. Alhasil, gereja dan Yahudi benar-benar tertipu dengan tipuannya sendiri seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran terkait dengan penyalipan Yesus. Dan akhirnya Alkitab membuktikan dirinya sendiri jika kesaksiannya tidak bisa dipercaya atau dijadikan rujukan untuk mencari kebenaran terkait dengan ini. Kebingungan Alkitab salah satunya yang paling fatal adalah ketika
menuturkan tentang kematian Yudas. Di dalam Matius 27 ayat 5 dikatakan bahwa dia gantung diri. Sementara di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas jatuh dan perutnya terbelah. Dan tidak ada manusia waras yang akan percaya kesaksian kitab yang saling kontradiksi dan tidak bisa divalidasi ini. Yang pasti pertentangan antara fakta, sejarah, Alkitab dan pernyataan Yesus sendiri dengan doktrin gereja terkait dengan ini adalah bukti bahwa ada masalah yang sangat besar dengan doktrin kekristenan. Dan jawaban terbenar Alkitabiah, realistis dan masuk akal terkait dengan ini hanya ada di Al-Quran yang telah menyuguhkannya dengan sangat baik dan benar, tidak ada kontradiksi dan tidak ada ruang bagi mereka yang berpikir untuk meragukannya serta membantahnya tanpa harus berlaku bodoh dan munafik di saat yang sama. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.